selamat siang. Perkenalkan, saya Irene Putri Rambuno Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari buku yang berjudul Aturan Metode Sosiologis dan teks pilihan tentang sosiologi dan metodenya. Langsung saja pada penjelasan beberapa materi dari buku tersebut. Penjelasan yang pertama tentang apa itu fakta sosial. Sebelum memulai pencarian metode yang sesuai untuk studi fakta sosial, penting untuk mengetahui fakta apa yang disebut sosial. Pertanyaannya semakin penting karena istilah itu digunakan tanpa lebih presisi. Ini biasanya digunakan untuk menunjuk hampir semua fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Betapapun kecilnya kepentingan sosial dari beberapa generalitas yang mereka hadirkan. Namun di bawah judul ini bisa dikatakan tidak ada manusia kejadian yang tidak bisa disebut sosial. Setiap orang minum, tidur, makan, atau menggunakan nalarnya. Dan masyarakat memiliki minat untuk melihatnya fungsi ini dilakukan secara teratur. Karena itu, fakta-fakta ini bersifat sosial yang satu. Sosiologi tidak akan memiliki materi pelajaran secara khusus dan miliknya domain akan bingung dengan biologi dan psikologi. Namun, pada kenyataannya ada di setiap masyarakat kelompok yang ditentukan dengan jelas kejadian yang dapat dipisahkan karena karakteristiknya yang berbeda dari mereka yang membentuk pokok bahasa ilmu alam lainnya. Jenis perilaku dan pemikiran ini tidak hanya di luar individu, tetapi mereka juga diakhiri dengan kekuatan yang memaksa. Dan memaksa oleh kebajikan yang apakah dia menginginkannya atau tidak. Mereka memaksakan diri tidak diragukan lagi ketika menyesuaikan diri dengan mereka atas keinginan. Paksaan tidak dirasakan atau hampir tidak dirasakan sama sekali karena tidak perlu dalam diri seseorang. Karakteristik dari fakta-fakta ini buktinya adalah menegaskan diri begitu mencoba untuk menolak. Jika mencoba untuk menolak atau melanggar aturan hukum, mereka akan bereaksi terhadap seseorang untuk mencegah tindakannya yang tidak baik. Jika aturan moral murni dipertaruhkan, hati nurani publik membatasi tindakan apapun yang melanggar dengan pengawasan yang dilakukan atas perilaku warga negara dan dengan hukuman khusus yang dimilikinya. Dalam kasus lain, batasannya tidak terlalu keras. Meskipun demikian, jika tidak sesuai dengan biasa konvensi dalam mode berpakaian, tidak memperhatikan apa yang biasa dipakai negara dan di kelas sosial, tawa yang provokasi, sosial jarak di mana disimpan, menghasilkan meskipun dalam bentuk yang lebih dikurangi, hasil yang sama seperti penalti nyata. Dalam kasus lain, meskipun mungkin tidak langsung, kendala tidak kalah efektifnya. Pembahasan yang kedua yaitu kategori fakta. Kategori fakta yang menghadirkan karakteristik yang sangat khusus. Mereka terdiri dari cara bertindak, berpikir dan merasa di luar individu yang diinvestasikan dengan kekuatan koersif, berdasarkan yang mereka kontrol atas atau akibat karena mereka terdiri dari representasi dan tindakan mereka tidak bisa disamakan dengan organik fenomena maupun dengan fenomena psikis yang tidak memiliki keberadaan kecuali di dalam dan melalui kesadaran individu. Memiliki individu sebagai miliknya substrat, mereka tidak lain adalah masyarakat, baik masyarakat politik secara keseluruhan atau salah satu dari kelompok parsial yang diikutinya, religius, denominasi, sekolah politik dan sastra, perusahaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, untuk hal seperti ini saja istilah tersebut cocok untuk kata sosial.
memiliki arti tunggal untuk menunjuk fenomena yang tidak termasuk dalam kategori fakta yang sudah dibentuk dan diberi label. Akibatnya mereka adalah bidang sosiologi yang tepat. Yang disebut arus sosial, jadi dalam pertemuan umum gelombang besar antusiasme, kemarahan dan rasa kasihan yang dihasilkan tidak memiliki tempat duduk dalam kesadaran individu manapun. Mereka datang kepada kita masing-masing dari luar dan dapat menyapu kita meskipun demikian diri kita sendiri. Yang disebut arus sosial, jadi dalam pertemuan umum gelombang, ketika kita secara individu dan secara spontan berbagi kesamaan emosi, kesan yang kita alami sama sekali berbeda dari apa yang dirasakan. Pengaruh sosial ini telah bekerja atas kita, dan kita sekali lebih pada diri kita sendiri. Emosi yang kita rasakan tampak seperti fenomena asing, satu di mana kita tidak lagi mengenali diri kita sendiri. Definisi fakta sosial ini dapat dibuktikan dengan pemeriksaan sebuah pengalaman yang khas. Cukup mengamati bagaimana anak-anak dibesarkan. Jika seseorang memandang fakta sebagaimana adanya dan memang sebagaimana adanya selalu, sangat jelas terlihat bahwa semua pendidikan terdiri dari upaya terus-menerus untuk memaksakan kepada anak cara melihat, berpikir, dan bertindak yang dia sendiri tidak akan sampai secara spontan. Pikiran bisa ditemukan dalam kesadaran setiap individu, dan gerakan yang diulang oleh semua individu bukan karena alasan ini fakta sosial. Jika beberapa telah puas dengan menggunakan karakteristik ini untuk mendefinisikan mereka karena mereka bingung, salah dengan apa yang mungkin disebut interkarnasi individu. Yang merupakan fakta sosial adalah keyakinan, kecenderungan, dan praktik dari kelompok yang diambil secara kolektif. Tak satu pun dari metode bertindak dan berpikir ini dapat ditemukan sepenuhnya dalam aplikasi yang dibuat oleh individu. Sejak tanpa diterapkan pada saat itu, tidak diragukan lagi keadaan disosiasi ini tidak selalu muncul dengan sendirinya. Kekasan yang sama, disosiasi sudah cukup untuk eksis tanpa diragukan lagi dalam berbagai contoh penting dikutip bagi kita untuk membuktikan bahwa sosial fakta berbeda dari efek individualnya. Arus opini tertentu yang intensitasnya bervariasi menurut waktu dan negara tempat terjadinya mendorong kita, misalnya, terhadap pernikahan atau bunuh diri, menuju tingkat kelahiran yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan lain-lain. Arus seperti itu jelas merupakan fakta sosial. Sekilas mereka tampak tidak dapat dipisahkan dari bentuk yang mereka asumsikan dalam kasus individu, tapi statistik memberi sarana untuk mengisolasi mereka. Sebuah fakta sosial dapat diidentifikasikan melalui kekuatan paksaan eksternal yang dimilikinya, mengarahkan atau mampu bekerja pada individu. Kehadiran kekuatan ini pada gilirannya dikenali karena keberadaan beberapa yang telah ditentukan sebelumnya sanksi, atau melalui penolakan fakta yang bertentangan dengan individu manapun, tindakan yang mungkin mengancamnya. Namun itu juga dapat didefinisikan dengan memastikan seberapa luasnya dalam kelompok, asalkan, seperti disebutkan di atas, satu, hati-hati untuk menambahkan karakteristik esensial kedua. Menambahkan karakteristik esensial. Kedua,
bahwa ia adalah secara independen dari bentuk-bentuk tertentu yang mungkin diambilnya dalam proses menyebarkan dirinya di dalam grup. Dalam kasus tertentu, kriteria terakhir ini bisa bahkan lebih mudah diaplikasikan daripada yang sebelumnya. Adanya kendala dapat dipastikan dengan mudah ketika dimanifestasikan secara eksternal melalui beberapa hal langsung reaksi masyarakat, seperti dalam kasus hukum, moralitas, kepercayaan, adat istiadat, bahkan mode. Tetapi ketika kendala hanya tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh seorang organisasi ekonomi, tidak selalu terlihat jelas. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.